ya, tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 5 masuk di materi 5, yaitu Allah penyelamatku. Yuk mari kita mau belajar. Jika di tengah perjalanan kalian terjebak hujan deras, pasti kalian segera mencari tempat berteduh supaya aman dan tidak basah kuyup. Selain itu juga agar terhindar dari petir dan pohon yang tumbang, kalian akan merasa lebih tenang di tempat berteduh. Semua manusia pada dasarnya menginginkan hidup selamat dari bahaya, dari ancaman orang lain, bahkan selamat dari dosa-dosanya. Selamat artinya keadaan seseorang dalam kondisi terhindar dari bencana atau bahaya yang mengancam. Keselamatan itu ada dua. Yang pertama adalah keselamatan jasmani, yaitu keselamatan yang diupayakan manusia agar lepas dari bahaya yang mengancam dirinya. Yang kedua, keselamatan rohani, yaitu keselamatan manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus yang bisa memberi keselamatan rohani. Dialah penyelamat sejati. Jadi tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang menerima penyelamatan dijadikan anak-anak Allah. Penyelamatan Allah adalah anugerah bagi manusia yang berdosa. Kedatangan Yesus ke dunia untuk memberi kabar baik kepada orang miskin, memberi kebebasan kepada tawanan, memberikan penglihatan kepada orang buta, dan membebaskan orang yang tertindas. Tuhan mengasihi semua orang. Nebukadnezar, Raja Babel, membuat patung dirinya dari emas yang tingginya 27 meter atau 60 hasta, diletakkan di daerah Dura. Dia memerintahkan semua rakyat harus menyembah patung raja saat sangkakala dibunyikan. Jadi ini di Babel ya. Di Babel ini ada raja itu bernama Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia itu raja yang sombong. Mengapa? Karena dia membanggakan kekayaan yang dimiliki dan membanggakan dirinya, sehingga Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 27 meter atau 60 hasta dan diletakkan di daerah Dura. Dan dia memerintahkan semua rakyatnya harus sujud menyembah patung dirinya tersebut ketika mendengar sangkakala dibunyikan. Jadi Raja Nebukadnezar mengajak semua rakyatnya untuk menyembah patung. Berarti itu sudah melakukan pelanggaran ya, melanggar perintah Tuhan yang nomor 2, yaitu apa? Jangan menyembah patung. Karena patung itu benda mati. Walaupun wujudnya manusia, tetapi ya patung itu hanya benda mati, bukan benda hidup. Punya mata, tapi nggak bisa untuk melihat. Punya telinga, nggak bisa untuk mendengar. Punya mulut, nggak bisa untuk berbicara. Punya tangan, tapi nggak bisa untuk memberkati. Karena apa? Patung adalah benda mati. Adalah orang Yerusalem yang bernama Hanaya, Misael, dan Asaria menjadi tawanan Raja Babel. Setelah di Babel, oleh pemimpin pegawai istana, nama mereka diubah. Jadi Hananya itu diubah menjadi Sadra, sedangkan Misael diubah menjadi Mesak, dan Asaria diubah menjadi Abednego. Nah, 3 orang ini adalah temannya Daniel yang sama-sama pada saat itu menjadi tawanan Raja Babel, ya kan? Ketika sangkakala dibunyikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung.
Mereka pun dibawa menghadap raja. Mereka menyatakan tidak akan menyembah patung raja, katanya. Allah kami dapat menyelamatkan kami. Nah, jadi Sadrah, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung, ya, sehingga membuat Raja Nebukadnezar ini menjadi marah, sehingga Sadrah, Mesak, Abednego mendapatkan hukuman, yaitu apa? Kakinya itu dicambuk. Walaupun dicambuk sedemikian banyaknya, Sadrah, Mesak, Abednego tidak sujud menyembah patung, ya, Raja Nebukadnezar. Kemudian, ya, mendengar hal itu raja sangat marah. Maksudnya di sini adalah Raja Nebukadnezar, dan menghukum mereka dengan memasukkan ke dapur api yang panasnya ditingkatkan menjadi 7 kali lipat. Jadi tadi, ya, kakinya sudah dicambuk, ya, tidak mau menyembah patung, maka kemudian sangat marah Raja Nebukadnezar tersebut, dan kemudian Sadrah, Mesak, Abednego harus dilemparkan ke dalam dapur api. Jadi dapur api itu adalah satu ruangan, gitu ya, satu ruangan seperti mirip sauna, begitu ya. Tapi itu mungkin ada pembakaran kayu, begitu ya. Jadi ada apinya. Nah, 3 orang tersebut, Sadrah, Mesak, Abednego, dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi Sadrah, Mesak, Abednego tidak gentar. Dia tidak goyah. Sadrah, Mesak, Abednego tetap percaya kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah lah yang akan menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi, anak-anak? Ya, kita mau lanjutkan untuk besok pagi, ya. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak menjawab pertanyaan dari Budian, hanya 2. Yang pertama, apakah arti keselamatan jasmani? Dan yang kedua, apakah arti keselamatan rohani? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.